pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayah kepada kita sehingga mampu juga saya menerangkan materi praktek pada hari ini. Materi pada hari ini adalah materi praktek instalasi penerangan, menggambar dan mendesain pemasangan instalasi rumah gedung. Di sini siswa tidak lagi mempraktekkan pemasangan 1 titik, 2 titik lampu. Tetapi di sini siswa sudah naik lagi peringkatnya, yaitu harus mampu memasang 1 unit rumah. Harus mampu memasang, mendesain 1 unit rumah. Sehingga nanti diharapkan siswa setelah tamat dari STM, SMK, YP Sinarmu ini akan mampu membuka usaha sendiri mandiri dalam rangka memborong menjadi instalator pemasangan instalasi rumah. Tetapi sebelum kita memasuki praktek mendesain, menggambar dan mendesain pemasangan instalasi rumah tersebut, ada hal-hal yang sangat penting sekali yang Bapak tekankan. Di dalam menggambar instalasi penerangan, baik mendesain instalasi rumah, baik rumah biasa atau rumah gedung, tolong siap sediakan alat-alat gambar yang benar, alat-alat gambar yang diperlukan. Misalnya apa? Ada pensil gambar, ada pulpen gambar, ada mistar, ada pulpen gambar, sablon, dan ada roll bulat. Jangan sampai ya terjadi kesalahan di dalam penggambaran. Contoh misalnya, sampai saat ini ada siswa udah di kelas 3, tapi dia menggambar saklar. Saya pun jadi heran, kok bisa seperti ini dia menggambar saklar. Ini bukan saklar, ya, ini bukan saklar. Dan dia menggambar stop kontak. Ini bukan gambar stop kontak. Ini salah. Tolong jangan terjadi kekeliruan di dalam menggambar instalasi penerangan. Kenapa? Karena di dalam simbol-simbol di dalam dunia kelistrikan itu ada bahasa standarnya. Jadi menggambar itu, kalau menggambar alat-alat untuk bisa terangani, Anda lihat buku, ya, buku arus listrik, buku kuat arus listrik penerangan jilid 1. Kalau kita lihat di buku arus kuat 1, maka penggambaran saklar itu sebenarnya dia memakai aturan. Besar diameter bulatan ini harus disesuaikan dengan besar tongkatnya. Harus disesuaikan dengan besar tongkatnya. Bahkan sudut yang akan ditarik oleh tongkat tersebut itu membentuk sudut yang memang ada standarnya. Nah, juga membuat stop kontak ini adalah setengah lingkaran daripada bulatan saklar. Setengah daripada bulatan saklar. Jadi kalau kita gambarkan di dalam denah instalasi rumah tersebut akan nampak indah dia. Kenapa? Karena kita menggambar memang sesuai dengan standar-standar yang diterapkan oleh Badan Standar Internasional di bidang teknik, di bidang keteknikan listrik. Yang kedua, jangan sampai kita mengerjakan tugas gambar itu ya tidak sesuai dengan kertas, ukuran kertasnya tidak sesuai dengan besar dan lebarnya, luas yang kita gambar. Karena apa? Karena kalau kita menggambar seperti itu maka akan ceplang, akan tidak indah dilihat. Selanjutnya kita lihat di sini ada sebuah denah rumah. Ya, denah rumah tipe 70, yaitu dengan panjang ukuran bangunan 10 kali 7, makanya rumahnya tipe 70. Sebelum kita mendesain, memasang instalasi rumah, hal-hal yang harus kita lakukan adalah survei lapangan atau survei tempat. Di dalam survei tempat tersebut, kita akan mengetahui kondisi dan situasi rumah yang akan dibangun atau yang sudah dibangun atau yang sedang dibangun, sedang berjalan pembangunannya. Maka setelah kita lihat apa yang kita lakukan kembali, yaitu kita lakukan penggambaran secara acak. Kita ambil sebuah kertas, kita gambar. Apa yang kita gambar? Denah rumahnya. Nah, di sini kita
akan merencanakan ya dengan rumah sesuai dengan ruangan-ruangan tersebut untuk apa. Contoh misalnya, ini teras. Teras ini akan dikasihkan sebuah lampu penerangan ke teras. Selanjutnya ada ruang tamu. Ruang tamu tersebut akan diberi 2 lampu misalnya. Peletakan dari lampu diusahakan tidak mendatangkan silau mata. Jadi oleh karena itu jarak dinding ke lampu 2 kali dengan jarak lampu dengan lampu, agar tidak menyilaukan ruangan tersebut. Jadi kalau seandainya misalnya kita pasang 4 buah lampu, maka kita ukur jarak dinding ke lampu, berapa jarak dindingnya ke lampu, berapa jarak lampu dengan lampu. Ini misalnya 4 buah lampu. Selanjutnya, ini ada ruang kamar tidur utama. Di sini ada lampu juga. Di sini ruangan keluarga. Kita kasih 2 buah lampu karena kebetulan ruangannya agak besar. Sudah itu ini kamar tidur 2, ini KT1, ini KT2, ini ruang RK, ruang keluarga. Ini 1 buah lampu. Selanjutnya ini kamar mandi, 1 buah lampu, ya ini toilet. Selanjutnya ini kamar cuci, 1 buah lampu. Selanjutnya ini ruang makan. Ruang makan lengkap dengan ruangan keluarganya. Ini dibikinnya 2 lampu. Selanjutnya ini dapur, 1 buah lampu. Setelah kita meletakkan lampu, selanjutnya kita akan meletakkan posisi di mana saklar. Seandainya tadi ini lampunya misalnya 2 lampunya, sementara di teras ada 1 buah lampu lagi, kita bisa memakai saklar 3 kutub. Ini saklarnya. Ingat posisi saklar berada tidak jauh dari pintu. Dan selanjutnya di bawah saklar kalau mau kita letakkan stop kontak 1 silakan. Sementara ini simbol pintunya, ini simbol pintu. Jadi saklar ini melayani 1, 2, 3 lampu. Selanjutnya di sini di kamar tidur 1 ada 1 buah lampu. Maka di dekat pintu kita letak saklar, boleh di sini, boleh di sini, terserah kita. Yang penting dekat lampu, jangan jauh daripada lampu. Lihat pemasangan saklar dan stop kontak saya tidak sama seperti yang gambar ini. Ini gambarnya asal saja. Jadi kalau di sini kita lihat sesuai standar dan indah dilihat oleh mata. Selanjutnya ini ada ruang keluarga. Ini kita bisa pakai saklar seri. Kita bisa pakai saklar seri. Kita pakai saklar seri. Selanjutnya ini 1 buah lampu. Kita bisa pakai saklar tunggal juga bisa. Atau di sini kita lihat saklarnya. Dan 1 buah stop kontak. Selanjutnya ini tadi kita pakai juga stop kontak. Selanjutnya kamar mandi atau toilet ada 1 buah saklar, tapi posisinya beradanya di luar. Kenapa? Karena kamar mandi dindingnya basah. Sudah itu ruang cuci
ada 1 buah saklar, dan ruang makan tadi disambung dengan ruang keluarga ada 2 buah saklar dilayani oleh 1 buah saklar seri, dan dapur ini 1 buah saklar melayani 1 buah lampu. Baiklah, selanjutnya kita akan memperhitungkan lagi di mana peletakan MCB atau kotak PAB. Ingat, peletakan kotak PAB harus dekat dengan KWH meter. Tidak boleh peletakannya di belakang, itu tidak sesuai dengan kuil. Maka posisi PAB berada di depan, baik di depan rumah maupun di samping-samping rumah, tapi bagian depannya. Nah, kita misalkan kita letakkan di sini PAB itu. Ini PAB. PAB kita letakkan di sini. Selanjutnya, setelah kita letak lampu dengan saklar dengan stop kontak, maka kita letakkan PAB pas kita misalkan di sini kita letakkan. Maka kita memperhitungkan bahwasanya bentuk rumah ini ada 2 tiang sisi memanjang. Ini dia, 2 tiang sisi memanjang. Maka kita akan menarik 1 kelompok sekring sesuai dengan urutan tiang memanjang ini. Yang kedua, sekring kelompok kedua sesuai dengan tiang yang memanjang di bagian keduanya. Namun toh menentukan jumlah titik lampu ini, ya, menurut kuil 1 titik lampu itu mampu melayani 5-6 titik lampu. Tetapi masih bisa juga diberi toleransi sampai 10 titik lampu. Jadi setelah kita hitung ini tadi, dia memakai minimal 2 kelompok lampu. Kalau 3 kelompok lampu bisa. Kalau 4 kelompok lampu terlalu banyak. Setelah kita menarik garis lurus, jadi waktu kita memasang instalasi, maka usahakanlah kita memasang kabel lurus panjang ini dulu. Kita masukkan kabel lurus ke dalam pipa-pipa lurus dulu. Kita masukkan sampai dia ke beban terakhir. Maka selanjutnya di mana ada tempat pemasangan saklar, misalnya ini. Maka ini turun ke bawah. Maka di sini ada tedosnya. Nah, di sini ada tedosnya. Di sini juga ada tedos untuk pemasangan daripada 3 buah lampu ini. Nah, ini dia. Jadi contohnya ini seperti ini. 1 buah saklar 3 kutub melayani 3 buah lampu. Jadi di sini juga ada tedos. Di sini juga ada tedos. Nah, ada tedos. Nah, jadi kalau kita tarik ini misalnya jaringan kabelnya, maka seandainya di sini ada saklar sama stop kontaknya, maka di situ ada tedos, diturunkan ini ke bawah. Nah, jadi pipa yang panjang tadi kita potong, masukkan tedos, turunkan kabelnya ke bawah, sambung kabel ke bawah untuk menghubungkan saklar ke lampu. Ini contohnya. Nah, yang kedua, untuk melayani lampu di kamar tidur 1, kita tinggal tarik aja nih kabel. Kita tinggal tarik aja kabel. Kita tarik kabel untuk melayani saklar tunggal dan lampu. Nah, ini dia. Jadi di sini ada juga tedosnya. Kita lihat ini sambungan daripada pemasangan instalasi ke saklar dan ke lampu sudah selesai. Nah, kita lihat sini ya. Yang kita bulat-bulatkan ini adalah tedos. Jadi nampak di sini pembagian kelompok pertama untuk bagian sebelah kiri, pembagian ke kelompok kedua untuk di sebelah kanan. Bebannya yang 1 MCB 9, yang 1 10. Sebenarnya kalau menurut kuil ini sudah agak kurang layak, seharusnya 3 kelompok lampu. Tapi di lapangan masih bisa dipakai. Jadi 1 kelompok 9 titik lampu dan 1 kelompok lagi 10 titik lampu. Jumlah beban kelompoknya ada 19. Nah, demikianlah penarikan kabel instalasi penerangan pada suatu rumah, di mana kita di sini mendesain, ya, menggambar dan mendesain serta memasang instalasi rumah tersebut. Jadi inilah misalnya proyek kita. Jadi seorang siswa akan diberi pengertian, akan diberi pemahaman bahwasanya mereka harus mampu sebagai pemain, pemasang, dan pemborong. Ya.
Selanjutnya, setelah kita siap menggambar, mendesain pemasangan instalasi rumah TP 70 tadi, maka karena kita mau dididik, siswa mau dididik menjadi seorang instalator, baik bermain tunggal ataupun bermain bersama, alias kata dengan mempunyai usaha perusahaan. Jadi bisa saja seorang siswa itu memborong pemasangan instalasi rumah tersebut. Dulu Bapak ya dididik hanya sekedar bisa masang, tapi tidak bisa mengkalkulasi berapa biaya pemasangan instalasi tersebut. Nah, sekarang Ananda akan diajarkan, dididik bagaimana Ananda bisa sebagai seorang pemborong. Maka Ananda harus mampu menghitung anggaran biaya daripada pemasangan instalasi rumah tersebut. Yang pertama, Ananda harus tahu memperhitungkan anggaran biaya pemasangan. Di sini ada kolomnya, nama, nomor, nama bahan, spesifikasi dari bahan-bahan yang Ananda pakai ini, satuan bisa meter, bisa buah, bisa set. Selanjutnya jumlah, berapanya Anda pakai. Selanjutnya harga satuan, misalnya ada 10 buah yang Anda pasang, yang Anda pakai, satu buah itu berapa harganya. Jumlah harga totalitas daripada bahan tersebut. Contoh misalnya di sini Ananda memakai kotak MCB atau kotak PHB. Kotak PHB spesifikasinya apa? Tentu spesifikasinya bisa Ananda katakan, karena Ananda situ pakai 2 kelompok, maka Anda katakan 2 kelompok. Dan bisa juga Anda masukkan juga spesifikasi tegangannya 250 volt. Satuannya buah. Jumlahnya ada berapa Anda pakai? Hanya satu. Anda pakai satu. Harga satuannya berapa? Misalnya kita misalkan 25.000. Ingat menulis 00 di sini tidak boleh, 0 itu berikat-ikat, tidak boleh ya. Selanjutnya, karena hanya satu, harga satunya 25.000, maka jumlah harganya tetap 25.000. Itu dia. Yang kedua, misalnya Ananda memakai batu screen. Kebetulan Ananda memakai batu screen, bukan MCB. Batu screen spesifikasinya berapa ampere? Misalnya Ananda pakai 4 ampere, 250 volt. Satuannya apa? Tetap buah. Berapa? Karena ini ada jumlahnya 2, ya. Ananda pakai 2, berarti jumlah satunya berapa? Misalnya kita misalkan 15.000 harganya. 15.000 kali 2 berarti 30.000. Nah, selanjutnya masuk yang ketiga, contohnya kabel NYA. Bisa saja Anda katakan sini Anda buka kurung, Anda bikin sini M, berarti merah, berarti kabel pasak, ya. Atau M strip F, berarti kabel merah untuk pasak. Spesifikasinya apa yang perlu dibuat? Bisa saja ukuran daripada kabel tersebut 2,5 mm. Satuannya apa? Satuannya meter. Kenapa tidak roll, Pak? Kalau roll masih gantung, belum selesai. Roll, nanti ditanya orang, satu roll berapa meter? Lanjut aja meter. Nah, berapa jumlahnya mau kita pasang ini? Nah, misalnya kita hitung berapa jumlah kabel pasang yang terpakai di sini. Anda hitung ini. Ya, dari macam mana itu, Pak? Dari ukuran ini. Panjang dari sini kemari 10 meter, lebar dari sini kemari 7 meter. Dapat misalnya Ananda memakai 2 roll setengah. 2 roll. Ya, 2,5 roll. Buka kurung, bisa saja Ananda katakan 250 meter karena 1 roll 100 meter. Nah, berapa aja satuan meternya? Misalnya di sini 5.000.
satu roll. Ya, 1 meter 5.000. Berarti 5.000 kali 250 kali 5.000 berarti 1.250.000. 1.250.000. Nah, ini contohnya. Nah, selanjutnya ini kita jumlahkan di sini. Di sini nanti total jumlah bahan RP. Nah, misalnya ditotalkan 0,0,305.000. Nah, inilah total biaya bahan kita ini. Inilah total bahan biaya kita ini. Ingat, di dalam sistem pemasangan ya instalasi dari pembelian bahan ini juga banyak keuntungan yang kita dapat. Selanjutnya kita lihat di sini. Setelah kita menotal jumlah bahan, maka kita masuk ke dalam sistem yang kedua, upah kerja. Upah kerja. Upah kerja itu kalau di dalam pasang instalasi jumlah titik, berapa jumlah titik lampu. Kalau sekarang pasangan satu titik lampu 75.000. Jadi kita hitung tadi ada sekitar 19 titik lampu kali 75.000. Maka sama dengannya, maka jumlahnya 1.425.000. Selanjutnya ini kita totalkan, kita jumlahkan berapa jumlah bahan tadi, berapa jumlah daripada upah kerja. Ingat ya, upah kerja ini 19 titik lampu. Titik lampu itu jumlah lampu tambah jumlah stop kontak. Dikali pasaran 75.000 satu titik. Jumlahnya 1.425.000. Ini kita jumlahkan lagi 0 kemari. Kita jumlahkan 2.730.000. 2.730.000 biaya total bahan dengan upah kerja. Selanjutnya kita masuk ke PHP pajak. Ingat, karena kita sudah berbentuk CP atau PT, kita sudah dikenai pajak. Kita anggap saja pajak kita 10%. 10% dikali 2.730.000, maka totalnya 273.000. Itu dia. Selanjutnya ini kita total lagi, kita jumlahkan lagi dia 0,003 juta. Maka total dengan pajak udah ada taksiran biayanya sekitar 3.003.000. 3.003.000. Selanjutnya setelah dikeluarkan pajaknya, dihitung pajaknya, maka yang keempat kita mencari keuntungan. Keuntungan daripada biaya kita. Ingat ya, kalau kita membuat keuntungan, usahakan jangan terlampau tinggi sekali. Kenapa? Karena bisa saja proyek ini ditenderkan. Proyek ini ditenderkan dan kita kalah. Kalau terlampau tinggi sekali, orang tidak akan mau menerima kalau hasil harga kita itu terlampau tinggi. Maka keuntungan kita ambil saja 10%. 10% kali 3.003.000. Maka 303.000. Oke, itu dia 003 ya. Oke, lanjutnya total lagi. Di total lagi ini 3.300.300. Inilah biaya daripada keuntungan yang kita pakai. Selanjutnya baru harga kontrak. Jadi seandainya kita mau bermain tender, ya misalnya ini rumah ini mau dibangun oleh pemerintah melalui Perumnas, misalnya ini ada 500 rumah, maka kita udah
harga kontrak kita untuk satu biaya pemasangan rumah tipe 70 dari 3.303.000 ini bisa kita total menjadi 4 juta, bisa kita bikin 4 juta lah, pas 4 juta. Satu rumah terpakai biaya 4 juta. 4 juta inilah yang kita mainkan waktu ada tendernya. Ingat, kalau sistem tender biasanya itu harga di laga-laga. Maka patokan terakhir kita mampu memasang dengan harga Rp3.003.000. Seandainya mau dipres lagi, maka setidak-tidaknya inilah yang kita banting harga bisa dengan Rp2.730.000. Di atas ini kita tidak mampu lagi menerima proyek tersebut. Kenapa? Karena nanti hasilnya kurang bagus. Bisa saja nanti kalau nilai kontraknya jauh di bawah daripada yang ditetapkan, bisa jadi terjadi nanti pemanipulasian diameter kabel, pemanipulasian kekuatan, ya, saklar, fitting, lampu, pipa. Jadi banyak di situ terjadi pengurangan atau dengan kata lain korupsi. Jadi saya rasa sudah cukup mantap Ananda. Kalau Ananda sudah paham menggambar, mendesain, sudah paham pula Anda menghitung ini, insya Allah banyak anak-anak tamatan SMK TR jurusan listrik ini menjadi pemborong, baik menjadi pemborong pemasang instalasi, memborong pemasangan sistem pendingin AC, juga membuka usaha-usaha menggulung-gulung dinamo, dan juga sebagai teknisi instalasi tenaga listrik di pabrik-pabrik dan di industri. Demikian dan saya sudahi. Dan satu lagi yang sebelum saya sudahi, Ananda nanti saya berikan tugas, ya. Tugas ada 2 gambar. Yang pertama gambar ini, gambar rumah tipe 70. Nanti di belakangnya Anda buat rekap daripada biayanya ini. Anda hitung berapa biaya pemasangan instalasi Anda tadi. Selanjutnya yang kedua, ada gambar rumah yang kedua ini. Ada rumah tipe 150 dengan panjang 1.500 cm atau 15 meter dan lebar 1.200 cm atau 12 meter. Kerjakan ini, gambarkan singgalannya dan rekap biayanya. Kita kumpulkan pertemuan minggu besok dan insya Allah Ananda mengerjainya semua ini dengan baik. Jangan takut dengan kesalahan. Kesalahan itu membuat kita semakin pintar. Ada introspeksi kita bagaimana membenahi gambar yang benar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.